Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tubduk Studio, dan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi for each loop di Java. Nah, jadi for each ini merupakan bagian dari for loop ya, dari materi sebelumnya. Jadi ada juga nih yang disebut for each. Nah, dimana ini secara eksklusif digunakan untuk melakukan perulangan elemen dalam array ini. Jadi kalau kita punya array, lebih bagus nih kita pakai for each loop. Nah, jadi contoh sintaksnya kayak gini. Jadi for dulu, kemudian ini tipe variabelnya, misal kita punya array variabel string ya. Jadi sini string diambil satu-satu. Nah, di sini kita ambil variabel indeks pertama atau indeks kernel ya. Elemen pertama yaitu indeks kernel. Nah, jadi itu akan diulangi nanti. Dari indeks 0 sampai terakhir gitu ya. Nah, terus di sini variabel yang ingin kita untuk ulangi, variabel array kita di sini, array name. Nah, kemudian ini block code-nya. Terus contoh sintaksnya, sampelnya yaitu kayak gini. Misal kita punya variabel cars, ini tipe datanya string array ya. Nah, jadi di sini ada 4 nih. Nah, di sini kita ingin looping, kita ingin print semuanya ini ya. Nah, di sini caranya kayak gini, pakai for, kemudian string i misal. Nah, ini kita ambil satu-satu nih. Ini kan ada 4. Nah, kita ambil satu-satu. Nah, di sini ambil satu, dalam sini dimulai dari indeks 0. Nah, kemudian ini carsnya itu yang dari sini, variabel array yang ingin kita looping. Nah, kemudian masuk ke dalam block code-nya nih. Nah, ini dari indeks i dulu, yaitu indeks 0 ya. Di sini otomatis paling awal yaitu indeks 0. Kemudian di looping lagi. Nah, di sini otomatis bertambah nih. Nah, itu setelah 0 itu masuk lagi ke 1 sini. Nah, begitu seterusnya. Nah, itulah kelebihan pakai for each ya, daripada for loop yang sebelumnya. Kita langsung saja praktekkan. Sini loop for each kayak gini ya. SVN. Ini titiknya 2 nih. Ini kita rename dulu, bisa nggak? Rename titiknya 1. Nah, kayak gitu. Terus kita punya variabel array, misal string gini. Misal Toyota gini, Honda, BMW, Audi, kayak gini aja, misal titik koma. Kemudian, nah di sini kita pakai for. Ini ada for each. Di sini kita hapus dulu ya, biar kita lihat satu-satu cara pembuatnya. Kayak gini for. Kemudian buka kurung. Ini dalam block code-nya. Nah, ini kita sesuaikan sama yang ini.
atau kita bisa ini dulu, ini titik 2 kayak gini ya. Terus kita yang mau kita looping itu variabel yang ini. Nah, di sini nih cars. Nah, terus di sini kita lihat nih, ini cars tipe datanya apa. Nah, kita lihat di sini tipe datanya string. Nah, di sini kita masukkan string. Misal gini. Ini kita representasikan indeks ya. Misal indeks 0 dari sini, kemudian indeks 1 gitu, seterusnya. Nah, di sini sekarang si ini isinya itu ini yang ini ya, satuan gini ya. Ini kan array nih, array dia punya banyak nih, ini tanda array, dia punya banyak kayak gini. Nah, kita mau ambil satu-satu isinya. Nah, kita mau ambil satu-satu, nah itu dia simpan ke variabel ini, atau di sini kita ganti aja char gini. Nah, ini dia ngambil tiap indeks ya, ngambil satu-satu. Sekarang kita tinggal print, atau tinggal kita pakai yang ini, variabel ini, my char, my tag, ini aja kan. Terus di sini kita bisa pakai yang ini. Nah, kayak gini. Kita save, kita running dulu. Nah, di sini kelihatannya dia ngambil satu-satu. Jadi masuk dulu for. Nah, dia ambil indeks ke 0. Di sini dia ambil indeks ke 0, yaitu yang ini Toyota. Kemudian dia masuk block code. Nah, dia eksekusi yang ini. Nah, indeks ke 0 yang ini, yang car ini, yang ini ya. Nah, itu isinya indeks ke 0, yaitu yang ini. Nah, terus setelah block code ini dia looping lagi ke atas. Nah, dia ini otomatis looping sebanyak length-nya ini ya. Nah, ini kan length-nya ada 4 nih. Ada 4. Nah, dia di sini otomatis looping. Jadi kita nggak perlu ngecek lagi tuh. Misal i lebih kecil dari cars.length gitu, atau i lebih kecil dari 5 gitu. Nah, kalau pakai for each yang ini, itu otomatis length-nya sesuai dengan ini. Yang sebelumnya kan ini kita cek nih, apakah i lebih kecil dari value dot length ini kan. Nah, ini. Nah, itu di for each kita nggak pakai yang ini, kita nggak pakai pengecekannya. Nah, ini udah otomatis nih. Udah otomatis di looping sebanyak length-nya ini. Terus itu mungkin itu saja ya perbedaannya pakai for loop dan for each ya. Mungkin kita akan lanjutkan materi kita insyaallah di video berikutnya.